Ya, jumpa lagi dengan saya, Catur Budi Purnama. Hari ini kita akan belajar tentang makro Excel. Ya, seperti teman-teman ketahui, Excel ternyata itu nggak cuman buat ngitung if, nggak cuman buat ngitung VLOOKUP, HLOOKUP, tapi ternyata Excel itu bisa dimanfaatkan ke manfaat yang lebih jauh lagi, yaitu menggunakan makro Excel. Oke, kita akan belajar makro Excel. Saya akan menunjukkan salah satu contoh makro Excel itu seperti apa sih gitu. Saya buka salah satu project dari saya dan teman-teman. Oke, ini adalah tampilan dari makro Excel. Oke, update, continue, karena ini sistemnya berbeda. Oke, jadi ini sebenarnya adalah Excel teman-teman, tapi kita bisa mentransformasi menjadi sebuah database. Ya, nggak terlihat seperti Excel kan ya. Ya, inilah menggunakan makro Excel. Oke, kali ini kita akan membedah mengenai salah satu makro sistem informasi manajemen biodata dosen mahasiswa statistika 2016. Oke, ini adalah tampilan awal. Ini adalah data pengunjung. Di sini akan tertuliskan nama orang yang terakhir kali mengunjungi situs ini. Oke, yang ketika ada pertama kali orang masuk, dia pasti akan membuka menu. Nah, setelah itu di sini biodata pengguna harus kita isi, karena ketika kita nggak mengisinya maka kita nggak bisa mengakses semuanya. Oke, misalkan saja kita akan mengisinya dengan nama misalkan Agung gitu ya, nama Agung. Kemudian NRP ini karena ini dikhususkan untuk mahasiswa statistika ITS, jadi kita menggunakan istilah NRP, nomor induk teman-teman. Kita misalkan masukkan nomor induknya 13 12 100 056 ya. Emailnya misalkan agungs@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya misalkan kita isi 08573554 Oke, kemudian jurusannya kita tulis statistika ya. Kemudian setelah kita isi lengkap, kita submit. Nah, ketika kita submit, maka data tersebut otomatis akan masuk di daftar nama. Kemudian nanti ketika ada orang baru lagi akan masuk di nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita kemudian akan kembali ke menu interface. Adalah menu tampilan utama. Nah, kita lihat daftar pengunjungnya sudah berganti nama menjadi Agung, orang yang terakhir kali mengakses. Oke, kemudian setelah kita mengisi biodata, kita baru bisa mengakses yang lainnya. Submit itu digunakan untuk memasukkan nama kita tadi ya. Interface itu untuk kembali ke menu utama ini. Kemudian semua di sini adalah semua sheet. Kita lihat bahwasanya di bawah ini cuma ada satu sheet, yaitu interface. Ketika kita ingin menampilkan semua sheet, maka kita klik aja semua. Oke, kita akan melihat semua sheet akan keluar di sini. Kita kalau dalam makro istilahnya hidden sheet di sini namanya. Kemudian close ini adalah ketika kita ingin menutup menu. Oke, itu close ya. Nah, kemudian ini adalah isi dari biodata kita. Yang pertama, jadwal mengajar. Itu adalah jadwal mengajar dari dosen statistika. Nah, kita lihat ini ada, kita menggunakan fungsi di sini. Kita menggunakan fungsi if dan juga dengan bantuan makro untuk menampilkan menjadi lebih bagus. Ini adalah nama-nama dosen statistika ITS. Kemudian keterangannya adalah ketika hijau itu kosong, ketika kuning adalah dosennya mengajar, dan ketika merah itu adalah dosen keluar. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya adalah buat mahasiswa yang ingin tugas akhir, dia bisa ngecek jadwalnya dosen. Caranya gini, kita klik input. Nah, di sini ada hari, misalnya harinya Selasa jam ke-3 misalnya. Oke, kita ingin tahu Selasa jam ke-3 kira-kira misalkan kita ingin melihat Bapak Purhadi ya. Selasa jam ke-3 Bapak Purhadi kosong, ngajar atau keluar sih? Kita cek. Oke, karena ini hari Selasa maka tidak akan berubah. Beda lagi ketika kita menulis hari Rabu jam ke-3 misalnya. Nah, akan berubah. Ternyata Pak Purhadi hari Rabu ngajar. Coba Kamis gitu ya. Coba Kamis jam ke-3 Pak Purhadi bagaimana? Oh, ngajar juga. Pak Purhadi Kamis jam 1 gimana? Jam pertama gimana? Wah, ternyata ngajar juga. Pak Purhadi ngajar terus. Kita nggak bisa ketemu ternyata. Nah, seperti itu akan mempermudahkan mahasiswa. Oke,
full jadwal ini adalah ketika kita ingin melihat tabelnya. Jadi tampilan seperti itu muncul dari tabel-tabel seperti ini teman-teman. Dari tabel kita bawa ke function, akhirnya menjadi menjadi jadwal seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ke menu. Kita bahas yang kedua adalah profil dosen. Nah, ini akan memudahkan teman-teman ketika ingin mencari biodata dosen ya. Ketika ingin mencari biodata dosen. Nah, ini bisa geser-geser sendiri. Oke, kita hanya cukup mengetikkan beberapa suku kata yang mirip dengan namanya. Misalkan kita mau mencari Pak Agus gitu ya, kita tinggal menulis Agus, nggak perlu nama lengkapnya. Oke, maka akan keluar nama terdekat. Nah, kita bisa melihat NIP, nama, labnya lab apa, dan sebagainya. Misalkan lagi kita mencoba, kita hanya menuliskan bro gitu ya. Nah, ternyata muncul bro itu adalah Bapak Brojol Sutijo dan seterusnya. Informasinya tertera di sini semuanya. Ketika teman-teman ingin mengakses biodata secara full, maka tinggal klik biodata full. Nah, ini teman-teman akan melihat semua biodata dosen-dosen di statistika. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan dosen. Nah, ini berupa tabel-tabel ya. Jadi kita bisa melihat ternyata tempat pendidikan dosen S1-nya itu sebagian besar di statistika ITS. Nah, terus ada yang di IPB, ada yang di ini ada yang di UB, ada yang di ITB, UGM. Kemudian S2-nya di mana sih? S2-nya ternyata sebagian besar di ITB, teman-teman. Baru di ITS dan di matematika UGM. Ada beberapa yang juga keluar negeri ya, teman-teman. Ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kemudian pendidikan S3-nya ternyata sebagian besar di ITS lagi. Kemudian di UGM, IPB. Dan ini adalah jumlah dosen berdasarkan tahun lulus. Ternyata dosen terbanyak itu adalah tahun 2001 sampai dengan 2010. Lulus S3-nya banyak sekali ini. Kemudian kalau lulus S2 paling banyak tahun 91 sampai dengan tahun 2000. Kemudian kita lihat persentase dosen lulusan S1 dalam negeri dan luar negeri. Ternyata masih sedikit sekali teman-teman dosen yang kuliah S1 di luar negeri. Begitu juga dengan S2. Dan S3 itu lebih baik daripada S1 dan S2 ternyata. Oke, setelah mengetahui ini kita kembali ke menu lagi. Pembahasan selanjutnya adalah bidang peminatan. Bidang peminatan ya, ini laboratorium kalau kita menyebutnya ya. Jadi kita bisa melihat dosen siapa aja sih yang ada di lab ini gitu. Misalnya kita ingin melihat, nah kita bisa milih di sini. Labnya ada 5. Kita bisa pilih, misalkan kita ingin mengetahui lab industri itu dosennya siapa aja sih. Nah, lab industri, nah ini dia dosennya. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ternyata dosennya ada ini ya. Ya, kita bisa tahu akhirnya dosen lab industri siapa. Dan kita juga bisa melihat jenis kelamin dosennya di industri rata-ratanya gimana. Ternyata yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Nah, itu bisa sebagai informasi untuk kita semua. Kemudian kita akan melihat penelitian dari dosen. Oke, misalkan kita kepo ini, kira-kira Bapak Wahyu itu penelitiannya apa aja sih? Kita klik Pak Wahyu. Nah, ini akan muncul penelitiannya, tahunnya, tahun 2000 berapa kali penelitian, tahun 2001 berapa penelitian, dan seterusnya. Pernah ikut seminar nasional berapa kali, kemudian seminar internasional berapa kali, kita bisa tahu di sini. Misalkan kita ingin yang lainnya gitu, misalkan kita Bu Irhamah ya, Bu Irhamah. Nah, ternyata ini penelitian Bu Irhamah banyak juga ya ternyata ya. Ternyata tahun 2010, 2008, 2002, mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2010 hampir selalu melakukan penelitian. Nah, ini adalah pernah ikut seminar internasionalnya 2 kali, jurnal internasional 3 kali, dan seterusnya. Oke, kemudian kita kembali ke menu ya. Exit worksheet ini adalah ketika kita ingin keluar dari makro. Jadi kita tidak menggunakan tombol exit, kita menggunakan exit worksheet. Oke, ketika yes maka otomatis akan keluar. Ketika no akan kembali lagi, kita kembali ke interface. Kemudian kita akan memperkenalkan sebenarnya siapa sih yang membuat biodata seperti ini gitu. Oke, kita lihat ini adalah orang-orang yang membuat biodata ini. Ya, salah satu adalah saya sendiri, Cato Budi Purnama.
kemudian ada Endi Norma, ada Mila Askia, sama Fauzia Hikmawati. Kebetulan ini adalah project kita ya, project di perkuliahan Sistem Informasi Manajemen, membuat sebuah database, dan ya seperti inilah hasilnya menggunakan Excel teman-teman. Oke, ketika sudah selesai semuanya, kita bisa keluar dengan close di sini sebenarnya bisa, cuman kita memberikan tombol alternatif yaitu menu kemudian exit worksheet. Oke, kita yes, maka akan keluar ya, nah ini adalah sudah keluar dari Excelnya. Nah, demikian itu teman-teman, itu sebenarnya semuanya terbuat dari Excel biasa, cuman kita mengkombinasikan dengan makro Excel dengan beberapa function gitu teman-teman. Oke, ketika teman-teman ingin belajar, silakan saja hubungi kami, nanti kami akan membantu teman-teman ketika kita dibutuhkan untuk membuat sebuah database dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa membantu gitu ya. Ya, itu cukup sekian hari ini ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.